Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1447. Mempraktikkan kesabaran selalu, merasa sedih dan iba pada semuanya. Ini memberi pujian pada dua macam kesabaran. Kesabaran pada para makhluk artinya dapat bersabar terhadap kebencian, kemarahan, pecutan, pukulan, atau celaan dari semua makhluk. Kesabaran pada Dharma artinya dapat bersabar terhadap kesukaran yang datang dari alam dan bukan akibat ulah manusia, seperti dingin, panas, angin, hujan, lapar, haus, tua, atau sakit. Jika dapat berdiam dengan aman dan damai dalam dua macam kesabaran ini tanpa tergoyahkan, ini dinamakan tanah kesabaran. Mari bersungguh hati menghayati dan memahami, dimulai dari kutipan pada syair pembukaan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Ajaran yang penting haruslah diulang kembali. Kesabaran sangatlah penting. Terdapat dua jenis kesabaran, yaitu kesabaran kehidupan dan kesabaran dharma. Kesabaran kehidupan adalah dapat bersabar terhadap semua makhluk. Maka harus bersabar terhadap seluruh makhluk hidup. Para Buddha dan Bodhisattva harus memiliki kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi makhluk hidup yang keras kepala dan susah ditaklukkan. Para Buddha dan Bodhisattva selama beberapa kehidupan demi makhluk hidup datang dan pergi di dunia ini, mengajar makhluk hidup dikarenakan mereka tidak memiliki hati yang tidak tega untuk menyerah. Akan tetapi makhluk hidup keras kepala, maka susah untuk ditaklukkan. Apa yang harus kita lakukan? Mereka perlu untuk memiliki cinta kasih dan kesabaran. Dengan cinta kasih, maka akan perlu kesabaran. Tidak tega untuk meninggalkannya. Laksana ayah bunda di dunia, bagaimanapun keburukan yang dimiliki anaknya, sebagai ayah bunda tentu saja memiliki harapan yang tidak berakar. Harapan bahwa anaknya akan berubah menjadi baik. Harapan bahwa anaknya akan menjadi penurut. Harapan bahwa anaknya akan menjadi sukses. Hati ayah bunda adalah hati dari para Buddha dan Bodhisattva, sehingga harus sabar. Cinta kasih haruslah dilengkapi kesabaran ini. Harus sabar terhadap makhluk hidup yang keras kepala dan susah untuk ditaklukkan, sehingga disebut sebagai kesabaran pada para makhluk atau sattva canti. Menghadapi makhluk hidup, segala perbuatan makhluk hidup seperti yang kita katakan sebelumnya, jika ingin kita menegakkan sutra teratai dan menyebarkan sutra teratai ke generasi masa depan, kita harus memiliki semangat ini dan melatih diri kita sendiri untuk menguasai keterampilan ini. Bagaimanapun caranya, makhluk hidup memperlakukan kita dengan kebencian, kemarahan, pecutan, pukulan, atau celaan. Saat hal-hal ini terjadi, kita harus tetap bertahan tanpa menyerah. Kita harus terus melanjutkan usaha kita untuk mereka yang keras kepala dengan sifat yang begitu kejam dan jahat. Para bodhisattva dan semua Buddha masih bisa dengan sabar menahan. Mereka masih menggunakan pikiran yang penuh cinta kasih dan kasih sayang, menggunakan kekuatan dari kebijaksanaan. Mencari cara untuk menolong itu, makhluk hidup keras kepala yang sulit dilatih, mengubah kemarahan mereka menjadi kelembutan. Ini berharap mereka dapat membantu makhluk hidup membalikkan, mengubah kekejaman menjadi kebaikan. Untuk semua Buddha dan para bodhisattva, ini adalah keahlian yang harus mereka gunakan. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan kesabaran pada para makhluk. Mereka harus sanggup menahan diri untuk bersabar di dunia ini. Ada ratusan,
ribuan, bahkan puluhan ribu jenis makhluk hidup. Mungkin hanya karena sebuah jalinan jodoh saja, sehingga seringkali mengatakan, kita harus percaya pada hukum karma. Jika tidak, juga tidak akan ada keluhan dan juga tidak ada dendam. Mengapa ketika mendengar sebuah nama, melihat seseorang, ataupun mendengar seseorang memuji orang lain, akan ada orang yang batinnya bergejolak? Batinnya tidak tahan mendengar seseorang memuji orang lain, dan juga tidak tahan melihat orang lain melakukan perbuatan baik. Namun tidak hanya tidak mau bergabung, tapi mereka juga menggunakan segala cara untuk merusak dan memfitnah. Sebenarnya untuk apa? Bagaimanapun memikirkannya sulit untuk dipahami, sehingga kita sebaiknya hanya menganggapnya sebagai ayah. Ini adalah hukum karma. Ketika Sang Buddha berhadapan dengan Devadatta, juga sama tidak berdaya. Beliau juga menggunakan hukum karma untuk menjelaskannya kepada murid-muridnya. Namun Devadatta juga masih menerima peramalan dari Buddha. Dapat terlihat hati yang penuh toleransi seperti itu. Inilah yang disebut dengan kesabaran, yaitu kesabaran pada para makhluk. Tidak peduli bertemu dengan seberapa keras kepala makhluk hidup, semuanya harus dapat menahan diri untuk bersabar. Berikutnya adalah kesabaran pada Dharma. Dharma adalah dapat bersabar terhadap kesukaran yang datang dari alam dan bukan akibat ulah manusia, seperti dingin, panas, angin, hujan, lapar, haus, tua, atau sakit. Ini memerlukan kesabaran menahan. Ini adalah kondisi alam. Tidak peduli cuaca dingin, bersalju, beku, atau sangat panas dan lembab, kita harus bersabar menahannya. Lihatlah bodhisatwa dunia. Di tempat atau negara manapun yang terjadi bencana, tidak peduli apakah negara itu dingin atau bersalju, mereka tetap sama. Dalam bantuan musim dingin, mereka segera menyiapkan benda yang hangat dan materi yang berlimpah, agar orang-orang dapat tetap berpakaian hangat, makan kenyang, dapat mendapatkan nutrisi, dan lain-lain. Itu semua dipersiapkan dengan sangat baik. Tidak peduli betapapun jauhnya, di ribuan gunung dan sungai, mereka juga melintasi gunung, jalan yang sulit dilalui. Mereka juga melewati jalan pegunungan yang sangat berbahaya. Beberapa bulan lalu, tahun 2017, kita melihat mereka yang kembali dari Haiti setelah pembagian bantuan. Topan di sana menyebabkan bencana besar di Haiti. Insan suci bergegas melakukan persiapan bantuan bencana. Wah, jalan di sana sangat jelek. Mereka menggunakan truk besar untuk mengangkut materi-materi ini. Ini sangat berbahaya, terutama truk-truk itu bukanlah truk yang bagus. Roda truk pecah di tengah perjalanan. Truk barang yang sebesar itu berjalan di lereng bukit itu, terdapat lereng dan tebing. Di satu sisi adalah gunung, sisi lainnya adalah jurang. Truk juga dalam posisi mendaki. Tidak ada aspal di jalan. Jalan yang sangat sulit dilalui. Mobil truk rusak di sana. Apa yang harus dilakukan? Masih ada lagi. Sepanjang jalan yang sama, ada juga di tengah jalan perampok keluar untuk merampok. Supir segera menurun barang-barang yang ada di bagasi. Barang-barang segera diturunkan, membiarkan barang-barang jatuh ke jalan. Perampok-perampok ini melihat barang jatuh ke jalan, demikian mereka sibuk mengambil barang-barang itu, sehingga mobil itu bisa pergi. Jadi mobil ini melakukan perjalanan untuk mengangkut barang-barang ini. Baik betapa sulitnya lingkungan alam, atau bagaimana cuaca di sana, sangat panas, kebersihan kurang, cuaca sangat panas, jalannya sulit dan berbahaya untuk dilalui, sama juga tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan alam ini.
orang-orang miskin ini. Mereka karena miskin timbul niat untuk merampok. Karena miskin mereka harus merampok untuk bertahan hidup. Lingkungan yang demikian mereka masih terus maju. Setelah mereka pulang dan bercerita, saya berkata, "Di masa mendatang, apakah kalian masih ingin pergi ke sana?" Inilah yang saya tanyakan kepada mereka. Yang menjawab saya adalah si Cheng. Demikianlah dia menjawab, "Orang-orang di sana sangat sulit. Jika teringat orang-orang ini, jika tidak pergi juga merasa tidak tega. Lihatlah, ini adalah bodhisattva. Ini adalah hati Buddha. Menganggap hati Buddha bagaikan hati kita. Mereka memiliki hati Buddha dan menjalankan praktek Buddha. Mereka harus memiliki kesabaran, menahan dengan kesabaran, tidak peduli para makhluk keras kepala, atau jika cuaca dan lingkungan alam yang parah, mereka memiliki hati Buddha dan tekad bodhisattva. Demikian mereka masih memiliki kesabaran dan terus maju ke depan. Karena hati memiliki Buddha dan Dharma, mereka bisa menahan dingin, panas, angin, hujan, lapar, haus, usia, tua, dan penyakit. Ini disebut kesabaran pada Dharma. Sebenarnya ini adalah jalan yang sangat sulit. Kita juga harus melakukan hal yang sama di dunia dan membentuk hati bodhisattva. Meskipun sakit atau menderita, kita tidak dapat menahan untuk melihat makhluk hidup lebih menderita daripada kita. Tetap harus berjalan. Saat cuaca dingin dan salju kita harus pergi. Saat cuaca panas pun kita tetap harus pergi. Lihat keadaan bodhisattva kita. Beberapa dari mereka berada dalam kondisi kesehatan yang buruk dan ada yang memiliki penyakit serius. Mereka tahu mereka memiliki kanker atau berbagai penyakit lainnya. Meskipun di situasi seperti ini, mereka tidak mundur. Dalam hati bodhisattva, dengan tubuh yang menderita sakit parah, mereka tetap ingin menjadi jurumudi kapal untuk membawa orang-orang. Apapun yang terjadi pada kapal, mereka tetap ingin membawa orang-orang. Jika mereka sendiri dapat melakukannya, mereka juga dapat membawa orang-orang sampai tujuan. Inilah nahkoda kapal. Meskipun menderita sakit parah, tetap ingin membawa orang-orang ke sebelah. Inilah melatih kesabaran. Beberapa hari terakhir ini, Juni 2017, sebagian bodhisattva di Taiwan bagian utara, banyak rumah penduduk rusak karena hujan deras. Rumah dibanjiri oleh lumpur, sangat sulit untuk membersihkan. Sekelompok maha bodhisattva ini memanfaatkan ladang pelatihan spiritual ini untuk ketekunan. Mereka melakukannya demi Dharma. Inilah pola pikir mereka. Ada Dharma dalam batin mereka. Dengan hati Buddha dan ikrar bodhisattva, mereka menjalankan ajaran ini dan memasuki ladang pelatihan spiritual ketekunan ini, memperlakukan lingkungan penderitaan para makhluk ini menjadi ladang pelatihan spiritual ketekunan. Beginilah cara mereka ke sana membersihkan. Terutama ada keluarga yang memiliki seorang yang berusia 70-an tahun, baru saja memasuki usia 72 tahun. Sebenarnya orang ini telah didampingi oleh relawan suci selama beberapa tahun. Tidaklah mudah mengubah temperamennya. Dia tinggal seorang diri dan tidak leluasa untuk bergerak. Memiliki temperamen yang buruk dan tidak bersosialisasi, dan memiliki seorang istri dan anak. Mereka tidak mau tinggal bersamanya. Mereka pergi meninggalkannya. Di kondisi lingkungan demikian, insan suci masuk. Wah, sangat bau. Mereka memakai masker N95. Tidak tahan mendekat, sangat bau. Dengan masker masih tembus baunya. Namun mereka sudah datang, maka amanlah. Ini harus dibersihkan. Sekelompok orang membersihkan demi dia, membersihkan timbunan yang begitu lama. Makan apa, buang apa, keseluruhan di dalamnya sudah demikian.
menumpuk tumpukan sampah. Di luar masih banyak, timbun bagaikan gunung. Seperti demikian semuanya membersihkan. Saat membersihkan sebenarnya tidak tertahankan kesabarannya. Chen San Mei kita mendekati bodhisatwa, kita bertanya. Pengurus Wang menjawab, karena kita sudah bertekad mau datang, rela datang, kita harus bisa mengatasi kesulitan. Diri sendiri menyesuaikan mengatasi kesulitan. Rasa empati. Bagaimana bisa tinggal dengan kondisi demikian? Adalah dengan pikiran demikian, rasa empati, karena sudah datang batin harus ditenangkan, harus sabar. Sabar terhadap kondisi lingkungan seperti ini, harus sabar. Harus segera membersihkan demi dia, kekuatan kerja tim. Satu kelompok orang ini segera membersihkan demi dia. Bukan hanya membersihkan dengan baik, yang di dalam dibuang keluar, ketumpuk seperti gunung kecil di luar. Juga demi orang ini yang lebih tua darinya, memandikannya. Setelah memandikan, para relawan kita yang juga lebih tua darinya, kemudian perlahan-lahan membujuknya, sambil memandikan, sambil membujuknya sembari berkata, kamu tinggal di sana seorang diri, tidak ada yang menjaga. Dalam waktu singkat, kondisi juga demikian, tidak dapat ditempati atau ditinggali. Kami beritahu, pergilah ke panti jompo, saya akan menghubungi mereka. Apakah perlu menunggu jika petugas dari dinas sosial datang dan mengatakan kepada kamu, maka kamu harus mengiyakan. Seperti seorang ibu tua terhadap anak yang sudah tua, demikian lembut dan penuh perhatian, demikian perlahan-lahan memohon kepadanya. Akhirnya, melihat dia menganggukkan kepala. Ini adalah laporan yang umum. Laporan kepada insan seci dan berkata, demikian lama kalian menjaga saya, kalian sangat perhatian kepada saya. Anggukan kepalanya, insan seci sudah sangat puas. Tempat ini telah dibersihkan dan juga telah mempersiapkan dia untuk tinggal di panti jompo. Seperti demikian, coba pikirkan. Bukankah ini kesabaran pada para makhluk? Para makhluk ini sangat keras kepala. Hanya ada bodhisatwa yang sabar, sudah sekian tahun, mengantar barang dan lainnya agar dia dapat bertahan hidup. Hanya temperamennya yang sangat buruk. Bagaimanapun tidak berhasil dibujuk. Karena saat ini, semua orang dengan sepenuh tenaga, beberapa puluh orang, demikian, dia juga mengetahui lingkungan ini tidak dapat ditempati lagi. Akhirnya bersedia ke panti jompo. Ini adalah balasan terbesar bagi insan seci. Lihat, ini sungguh tidak tertahankan. Para makhluk seperti ini, kita harus dengan sabar melatih diri kita sendiri dengan berinteraksi dengan orang-orang ini, jalinan jodoh dan lingkungan ini. Oleh karena itu, menyempurnakan kekuatan bodhisatwa, ladang pelatihan ini sama dengan menyempurnakan sebuah jalinan jodoh. Kemudian kesabaran pada dharma, seperti yang dibahas tadi, baik itu seperti Haiti, kita telah membantu mereka selama beberapa tahun. Para makhluk di tempat tersebut masih sama juga, miskin dan keras kepala. Semuanya masih ada, namun masih belum melepaskan. Masih tetap bolak-balik pergi ke tempat tersebut. Insan seci berada di sana dalam jangka waktu panjang. Jadi, kesabaran pada dharma ini sangat dinantikan, karena tidak tega untuk melepaskan tempat tersebut. Benar-benar terlihat bahwa mereka tidak dapat hidup lagi. Hanya berdasarkan adanya hati kolas asihan ini, dharma ini, mereka rela bolak-balik seperti ini 60-70 kali dalam beberapa tahun. Ini sungguh tidak gampang. Jadi walaupun angin hujan dan lain-lain, ataupun tubuh sendiri mengidap penyakit, juga harus bersabar. Selama masih bernafas, tetap tubuh dapat bergerak, manfaatkan tubuh ini dengan sebaik-baiknya untuk sarana pelatihan diri. Bekerja lebih 1 hari, berarti telah memperoleh lebih 1 hari. Sumbangsi bertambah sebagian,
berarti telah menciptakan sebuah jalinan jodoh baik, jalinan berkah, jadi dapat menahan dengan sabar. Dalam menggunakan tubuh ini berarti sangat menghargai tubuh ini, bukan melewati hari dengan kosong ya. Sehingga kesukaran yang datang dari alam dan bukan akibat ulah manusia, selain memiliki perasaan, kita dengan para makhluk ini, manusia yang memiliki perasaan, yakni makhluk yang keras kepala, kita harus bersabar. Terhadap tubuh kita sendiri, kita juga harus bersabar, menahankan dalam menerima penderitaan ini. Seperti beberapa dari mereka, di tempat tersebut telah tersayat kaca, luka tergores, luka karena tertusuk paku. Untunglah ada dokter Tima yang menemani di samping mereka. Segera dibersihkan lukanya, membalutnya, lalu dilanjutkan, terus hingga secepatnya memberi suntikan anti tetanus. Sama juga harus tetap melakukannya. Yang demikian apakah benar? Saya juga tidak bisa tenang, tetap mengingatkan kembali, masih saja harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih menyeluruh. Pemeriksaan ini adalah saat ini dan di waktu ini. Terus sangat khawatir kondisi alam semula jadi seperti kita sekarang yang telah merupakan dunia yang tercemar iklim ekstrim, sangat tidak normal. Kapan akan terjadi sesuatu, tidak ada yang mengetahuinya. Jadi dunia ini di dalam kondisi alam semula jadi masih sama, yaitu harus tahu mengenai dharma, harus menahan kesabaran, sehingga bagaimana caranya untuk menyelaraskan dunia yang sudah dipenuhi dengan 5 kekeruhan ini, dapat mengembalikan siklus perputarannya menjadi selaras kembali. 4 unsur selaras. Hanya ada satu cara, yakni hati manusia tersucikan. Jadi semua orang memerlukan dharma, sehingga dapat memiliki kesabaran pada para makhluk dan kesabaran pada dharma. Harus dapat bersabar ketika hendak menjernihkan hati manusia dan membuat semua orang memahami ajaran kebenaran. Hati tersucikan. Semua orang dapat mematuhi aturan dan batasan kepatuhan. Hidup dalam tata tertib dan aturan. Dengan seperti ini, maka alam dan 4 unsurnya barulah dapat perlahan mengembalikan siklusnya yang selaras. Sehingga pasti membutuhkan, jika dapat berdiam dengan aman dan damai dalam 2 macam kesabaran ini tanpa tergoyahkan, ini dinamakan tanah kesabaran. Bodhisattva harus memilikinya. Tidak peduli panas, dingin, hujan, berkabut, ataupun tua, sakit, dan lainnya, harus dapat bersabar dan menahan semua bencana alam. Kita harus dapat tetap tenang, berdiam dalam kondisi seperti ini, sama seperti para bodhisattva yang pulang ke Hualien dan bercerita. Di sana aman dan semuanya selaras terkendali. Orang yang bekerja di depan, orang yang bersumbangsi di belakang, semuanya dapat bekerja sama tanpa terputus. Semua bersuka cita. Setelah selesai, semuanya masih sangat damai dan bebas, tidak berubah. Ini disebut sebagai tanah kesabaran. Ini merupakan lahan batin para bodhisattva, yakni tanah kesabaran. Mengapa dapat bersabar? Karena merasa sedih dan iba, tidak tega melihat penderitaan para makhluk, makanya timbul kemaha welas asihan dan perasaan iba. Menaruh iba, menyelimuti dan melindungi semua makhluk. Tathagata memiliki hati penuh kasih luhur dan kebajikan dari belas kasih, ingin membuat semua makhluk untuk terbebaskan. Sedih adalah cinta kasih, iba adalah belas kasih. Ini adalah hati welas asih. Seperti yang kita sebutkan tadi, para makhluk yang keras kepala dan lingkungan alam bisa ditahan. Kita hanya tidak bisa menahan penderitaan para makhluk.
Bagaimana kelompok orang ini bersedia pergi ke tempat yang berbahaya, bersedia pergi ke tempat yang kotor, bersedia melakukan lelahnya tubuh, dan bersedia bersumbangsih? Hanya ada satu jawaban. Mereka tidak tega melihat para makhluk menderita. Ini yang tadi dikatakan oleh Tuan Wang, menempatkan diri pada posisi orang lain. Iya, hanya karena ini dia bersedia. Jadi karena ini timbul kemaha welas asihan dan perasaan iba. Demikianlah batin dari semua Buddha dan Bodhisatwa. Jadi dia menaruh iba, menyelimuti dan melindungi semua makhluk. Dia bukan hanya memiliki hati dengan kemaha welas asihan, Tuan Wang juga mempraktekkan lewat tindakan untuk mengungkapkan sikap ini dengan kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Jubah ini bukan hanya dikenakan oleh kita. Kita juga ingin melindungi orang lain dengan jubah ini. Ini sama seperti orang tua yang melihat anaknya dan berpikir, apakah akan menjadi dingin? Sangat dingin. Mereka menghangatkan jubah sendiri dan menyelimuti anak itu. Begitulah prinsipnya. Menaruh iba, menyelimuti, dan melindungi semua makhluk. Sama seperti orang dewasa yang menjaga anaknya. Mereka akan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk segera menyelimuti anaknya. Jadi, menyelimuti dan melindungi semua makhluk ini adalah cinta kasih orang tua kepada anaknya. Jadi, Tathagata memiliki hati penuh kasih, luhur, dan kebajikan dari belas asih. Ini adalah Tathagata, menyebarluaskan welas asih. Batinnya pun mempunyai belas kasih, maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan adalah demikian. Sama seperti anak saya sendiri, saya demikian menyayanginya. Kebajikan dari belas kasih seperti ini, moral kebajikan dari maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan adalah hati penuh kasih luhur dan kebajikan dari belas kasih yang dimiliki Tathagata. Demikianlah beliau memperlakukan para makhluk. Jadi, ingin membuat semua makhluk untuk terbebaskan, hanya sebersit niat saja, berharap semoga para makhluk dapat terbebaskan, menyelamatkan para makhluk agar terbebas dari kesulitan. Ini adalah hati dari para Buddha dan Bodhisatwa. Jadi, welas asih, dia dapat menahan kesabaran atas kondisi lingkungan duniawi. Dia dapat menahan kesabaran demi melindungi para makhluk. Berharap semoga para makhluk bisa mendapatkan dharma, bisa merubah kesalahan diri sendiri, bisa memahami, jangan menciptakan begitu banyak kegelapan batin dan kerisauan lagi. Harus mengubah masa lalu dan membina masa depan. Berharap ini dapat mengajari dan membimbing para makhluk mengubah masa lalu, membina masa depan. Ini adalah Tathagata, memiliki hati penuh kasih luhur dan kebajikan dari belas kasih. Berharap semoga semua makhluk tersadarkan, dapat dibimbing dan diselamatkan, dapat terbebaskan. Ini dinamakan sedih, yang artinya cinta kasih atau maitri. Para Buddha dan Bodhisatwa mempunyai hati yang welas asih dan perasaan iba terhadap para makhluk. Iba adalah belas kasih atau karuna. Berharap para makhluk bisa mendapatkan berkah, terbebas dari penderitaan, juga mendapatkan berkah. Bagaimana mendapatkan berkah? Mengajari mereka bagaimana menciptakan berkah. Jadi inilah tujuan para Buddha dan Bodhisatwa datang ke dunia, mengajar dan membimbing para makhluk, menggunakan cinta kasih dan belas kasih untuk mengajari dan membimbing para makhluk. Jadi Buddha dan para Bodhisatwa harus menahan kesabaran baru bisa datang dan pergi. Dharma yang sudah kita lihat sebelumnya, yang sudah kita dengar,
Seperti halnya Raja Perkakas, setelah sekian lama menjaga mutiara berkilau, sekarang baru diberikan pada orang. Manjusri. Sutra teratai ini adalah perbendaharaan rahasia dari semua Buddha Tathagata. Dari semua sutra, inilah yang terunggul. Sepanjang malam menjaganya dan tidak dibabarkan secara sembarangan. Mulai dari hari ini, barulah membabarkannya kepada engkau sekalian. Sutra Teratai Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, dengan mempraktekkan kesabaran selalu, merasa sedih dan iba pada semuanya, barulah seseorang mampu membabarkan sutra yang dipuji oleh para Buddha ini. Sutra Teratai Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini sebelumnya telah dijelaskan kepada semuanya. Dengan mempraktekkan kesabaran selalu, merasa sedih dan iba pada semuanya, sehingga barulah seseorang mampu membabarkan sutra yang dipuji oleh para Buddha ini. Kita harus sepenuh hati menghayatinya. Jadi, pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, artinya setelah prosa ini selesai dibabarkan, naskah sutra yang penting ini kembali dikemukakan sekali lagi. Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Bhagavan ingin mengutarakan kembali akan makna sangat mendalam yang terkandung dalam praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar. Melampaui perasaan duniawi disebut mendalam. Paling dalam disebut sangat. Jadi dikemukakan dalam bentuk syair. Ini dikemukakan lagi untuk mengingatkan semua orang akan kekuatan ikrar mereka. Setiap orang telah berikrar, tapi tidak cukup hanya dengan berikrar. Berikrar tapi jika tidak mempraktekkan dalam tindakan nyata, dengan membuat ribuan ikrar pun sama sekali tidak akan berguna. Jadi, berikrar harus mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Hal ini sangat penting, sehingga mengemukakan kembali makna kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam. Bagaimana kita menghindari kesulitan, bagaimana kita bertahan saat menghadapi kesulitan, ini semua adalah dharma yang telah dijelaskan satu persatu kepada kita. Inilah melampaui perasaan duniawi disebut mendalam. Ini bukan sekedar cinta kasih perasaan duniawi saja. Bahkan cinta kasih yang melampaui perasaan duniawi bukan hanya kepada kerabat sedarah kita. Bukan cinta kasih yang hanya kepada mereka yang mempunyai hubungan dengan kita. Justru kepada mereka yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kita harus mengembangkan welas asih kita dengan menyebarkan cinta kasih agung dari kehidupan ke kehidupan. Cinta kasih ini ada di mana-mana. Cinta yang panjang ini, cinta yang besar ini kita harus melampaui masa lalu. Jadi, melampaui perasaan duniawi disebut mendalam. Paling dalam disebut sangat. Kita harus tahu bahwa kebenaran itu sangat dalam. Sangat dalam. Kebenaran yang tidak dapat dijelaskan memang sangat dalam. Apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita sadari, kita harus menyadarinya. Jangan lupakan. Sadari. Gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lepaskan tanpa menggunakannya. Jadi, perasaan yaitu melampaui perasaan duniawi disebut mendalam. Harus menggunakan dharma yang sangat dalam, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dharma sangat dalam, kita harus mengingatnya. Jadi harus dalam, sangat dalam. Disebut sangat. Ini adalah perasaan yang sangat panjang dan terutama sangat dalam. Jadi karena itu, saya akan mengulangi bagian ini lagi.
Jika kita dapat mengetahui hanya menahankan dengan sabar dan merasa sedih dan iba, ini kebenaran yang sangat dalam. Kita harus menggunakannya dengan baik. Karena itu, saya akan mengulangi ayat ini sekali lagi. Jadi, dengan mempraktekkan kesabaran selalu, merasa sedih dan iba pada semuanya. Seseorang yang mempraktekkan kesabaran selalu, artinya ketika berada dalam kondisi buruk, menghadapi hujatan, umpatan, hal yang mengganggu atau membahayakan, tiada perasaan marah atau benci dalam hatinya, dapat menahankan segala kesulitan dan ketenangan. Ini dikarenakan merasa sedih dan iba terhadap semua makhluk. Kita harus bersungguh hati. Kesabaran ini, seseorang yang mempraktikkan kesabaran selalu, artinya ketika berada dalam kondisi buruk, menghadapi hujatan, umpatan, hal yang mengganggu atau membahayakan. Jika kita menemui kondisi yang demikian, kita harus bersabar. Dalam hati kita, jangan ada perasaan marah atau benci. Jika kita menemukan ini, menemukan apa? Menemukan hujatan, umpatan, memfitnah kita, menghina dan marah pada kita dan lain-lain, kondisi yang demikian ataupun dimanapun selalu berusaha memfitnah, membahayakan kita, yang seperti ini, hati kita harus tetap tenang. Ketika bertemu dengan kondisi bagaimanapun, kita harus tetap bersumbangsih, dengan gigih tidak bergeming. Bahkan harus lebih bersungguh hati, memberikan kepadanya lebih banyak. Inilah tiada perasaan marah atau benci dalam hatinya. Tidak benci kepadanya, tetap saja masih membantunya. Demikianlah tiada perasaan marah atau benci dalam hatinya. Dapat menahankan segala kesulitan. Bagaimanapun dia memfitnah kita, kita tetap tidak terpengaruh. Adalah benar untuk melakukan hal yang benar. Anda memfitnah diriku, saya tidak salah, sehingga dalam hati saya tidak ada rasa bersalah. Maka tidak ada rasa bersalah, tentu tidak ada perasaan menahankan kesulitan. Saya masih saja, jika Anda menemui kesulitan, tetap saja saya akan bersumbangsi. Batin sangat tenang dan leluasa, tidak ada benci, masih sangat leluasa. Dapat menahankan segala kesulitan dengan tenang, tidak peduli bagaimana perlakuan mereka terhadap kita sebelumnya. Kita jangan membencinya, tetapi berbuat lebih banyak lagi agar dapat dilihat olehnya. Berbuat lebih banyak lagi agar dapat merasakan. Maka ini yang disebut merasa sedih dan iba. Merasa sedih dan iba terhadap semuanya. Jika para makhluk memiliki sifat demikian, maka kita harus lebih bersungguh hati. Maka barulah seseorang mampu membabarkan sutra yang dipuji oleh para Buddha ini. Orang demikian barulah dapat membabarkan sutra teratai yang dipuji oleh para Buddha dalam dunia jahat maupun kekeruhan pada era kemunduran Dharma nanti. Kita mesti memiliki mentalitas seperti ini, baru bisa senantiasa menerima dan menegakkan sutra yang dibabarkan oleh Sang Buddha ya. Jadi, demikianlah baru dapat membabarkan sutra teratai yang dipuji oleh para Buddha dalam dunia jahat penuh kekeruhan pada era kemunduran Dharma nanti. Kita harus seperti demikian. Kita harus punya kesabaran yang seperti ini. Apa yang Buddha ajarkan dan puji, apa yang dijaga beliau dalam batinnya adalah mutiara di atas kepala yang selalu dijaganya, yakni Dharma yang menakjubkan, yang Sang Buddha menjaganya seperti ini. Sekarang beliau sudah mulai mengajarkan kepada kita. Kita harus dengan mentalitas ini untuk bersabar dan menahan kesabaran. Harus punya perasaan belas kasih dan empati terhadap semua makhluk hidup. Barulah kita dapat bertahan dalam era kemunduran Dharma. Sekarang Dharma sedang mengalami kemunduran. Dunia telah
penuh kejahatan dan kekeruhan. Pada masa ini dan dalam lingkungan ini, kita hendak mengajarkan dharma ini dan hendak mempraktekkan ajaran ini adalah sangat sulit, tidaklah mudah. Namun apabila kita memiliki kesabaran dan perasaan belas kasih dan empati, dengan sendirinya kita akan mampu mengajarkan sutra teratai yang menakjubkan yang dipuji oleh Sang Buddha. Dalam lingkungan demikian, kita harus senantiasa menahankan kesabaran. Selanjutnya, naskah sutra menyebutkan, pada era kemunduran Dharma nanti, orang yang menegakkan sutra ini terhadap para perumah tangga, para monastik, dan orang-orang yang bukan bodhisattva hendaknya membangkitkan kewelas asihan. Orang-orang ini tidak mendengar dan tidak meyakini sutra ini merupakan sebuah kehilangan besar. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kepada orang-orang ini, kita harus membangkitkan hati yang welas asih. Pada era kemunduran Dharma adalah sangat sulit untuk menegakkan sutra ini. Pada era kemunduran Dharma nanti, orang yang menegakkan sutra ini terhadap para perumah tangga, para monastik, dan orang-orang yang bukan bodhisattva. Orang-orang yang menegakkan sutra teratai pada era kemunduran Dharma terhadap para perumah tangga, para monastik, bahkan orang-orang yang tidak belajar ajaran bodhisattva. Jika orang yang menegakkan sutra ini menghadapi yang sama-sama sedang membina diri, apakah dia adalah para monastik ataupun bukan bodhisattva monastik, meskipun belajar ajaran Buddha, namun mereka dalam ajaran bodhisattva ini, di tengah sedang pengajaran ajaran bodhisattva ini, mereka justru tidak menerima orang yang menegakkan sutra. Meskipun engkau sedang menegakkan sutra, engkau menghadapi yang seperti ini. Orang yang membina diri, tapi justru tidak mau mendengarkan sutra ini, yaitu bukan hanya tidak bersedia untuk membina diri dan menegakkan sutra ini, bahkan tidak mau mendengarnya. Jadi ini adalah hendaknya membangkitkan kewelas asihan. Seharusnya semua orang memahami. Hendaknya membangkitkan kewelas asihan. Orang-orang ini tidak mendengar dan tidak meyakini sutra ini. Sungguh merupakan sebuah kehilangan besar. Terhadap orang-orang ini, hendaknya menaruh kasihan. Terhadap sutra menakjubkan ini, mereka tidak berkesempatan untuk mendengar dari guru, bertanya, meyakini, atau memahaminya. Sungguh merupakan sebuah kehilangan besar. Meskipun membina diri, tetapi dia terhadap sutra ini tidak ada minat, tidak mendengar, tidak bertanya. Kita sebelumnya juga telah membahasnya. Jadi hendaknya membangkitkan kewelas asihan. Terhadap orang-orang ini kita harus ada hati welas asih. Karena orang-orang ini, mereka tidak bersedia mendengarkan, tidak bersedia untuk percaya pada kitab sutra ini, maka ada kehilangan besar. Sayang sekali mereka bisa kehilangan kesempatan ini, kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dharma yang menakjubkan. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan hati welas asih terhadap mereka, karena orang-orang ini sangat menyedihkan. Kita harus berpikir demi mereka, mencoba mencari cara harus bagaimana membantu mereka agar bisa timbul rasa sukacita terhadap sutra ini. Jadi, terhadap orang-orang ini hendaknya menaruh kasihan. Terhadap sutra menakjubkan ini, mereka tidak berkesempatan untuk mendengar dari guru, bertanya, meyakini, atau memahaminya. Di depan kita sudah membicarakan seperti orang yang seperti ini, dia tidak bersedia. Ini adalah kehilangan besar. Kita harus membangkitkan hati penuh iba dan kasihan demi orang-orang ini. Mencoba memikirkan demi mereka. Pada saat aku mencapai jalan kebudaan, aku akan menggunakan segala metode terampil untuk membabarkan dharma ini
agar mereka berdiam di dalamnya. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Arti dari bagian sutra ini adalah, pada saat aku mencapai jalan kebudaan dan kita sendiri menegakkan sutra teratai, kita memperoleh pemahaman. Karena telah memahami, kita harus menemukan cara. Jika kita menyadari jalan kebudaan, jika kita mencapai jalan Dharma ini mengacu apa yang telah dibabarkan Sang Buddha sebelumnya. Raja Suci Pemutar Roda adalah perumpamaan dari Sang Buddha pada akhirnya belum mengeluarkan mutiara berkilau. Itu adalah sutra teratai belum dibabarkan. Bagaimana dengan kita sekarang? Sebelumnya sutra juga mengatakan, sekarang di persamuhan puncak Nasar, Sang Buddha mulai membabarkan. Jadi sekarang kita sudah mulai mendengarkan pada persamuhan di puncak Nasar dimulai bab pendahuluan. Sang Buddha mulai menampakkan tanda dan lainnya untuk mengungkapkan sutra agar kita mendengarkan. Ada seberapa mendalam isi di dalamnya, di mana telah menjelaskan kepada kita dari sutra makna tanpa batas sebagai intisari Dharma. Telah dikatakan selanjutnya di Sutra Teratai akan menganalisa prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Kemudian melalui Manjusri dan Maitreya, demikianlah narasinya. Dapat melihat sutra ini, Sutra Teratai adalah diperlakukan begitu berhati-hati. Mereka yang mendengarkan Sutra Teratai merasa, pada saat aku mencapai jalan kebudaan, karena Sang Buddha adalah benar demikian. Membabarkan sutra ini untuk kita semua, Sang Buddha juga telah membuka metode terampil untuk menuntun kita. Aku akan menggunakan segala metode terampil untuk membabarkan Dharma ini. Menggunakan segala metode terampil dan praktis untuk membabarkan Dharma menakjubkan yang sangat mendalam ini. Untuk membabarkan Dharma ini, jadi dengan metode terampil membimbing kita datang ke tempat ini dan mulai membabarkan sutra ini. Jadi, menggunakan segala metode terampil dan praktis. Sebelumnya demikianlah dengan metode terampil dan praktis. Sekarang demi kita, membabarkan Dharma menakjubkan yang sangat mendalam ini, berharap kita setiap orang agar mereka berdiam di dalamnya, agar para pendengar dapat berdiam dalam Dharma. Mereka ini tidak mendengar adalah orang-orang yang tidak mendengar sutra ini. Orang-orang ini tidak mendengar adalah mereka yang tidak mendengarkan sutra ini. Kita di dalam Dharma ini, kita juga berharap semua orang dapat mempraktikkan Dharma, tidak bersedia mendengar, tidak bersedia bertanya, tidak bersedia percaya, tidak bersedia menjelaskan. Orang-orang seperti ini juga memiliki kesempatan untuk masuk, juga dapat berkesempatan untuk masuk ke dalam Dharma. Berbagi beberapa Dharma berikut, menikmati cipratan air Dharma, pembabaran. Dengan demikian, agar para pendengar dapat berdiam dalam Dharma, kita membiarkannya untuk mendengarkannya. Dengan begitu, mereka akan dapat melanjutkannya. Mereka ini tidak mendengar adalah orang-orang yang tidak mendengar sutra ini. Orang-orang ini tidak mendengar adalah mereka yang tidak mendengarkan sutra ini. Mereka ini tidak mendengar. Mereka yang tidak bersedia mendengarkan, dengan seperti ini, maka akan dapat kerugian yang besar. Kehilangan kesempatan untuk mendengarkan Dharma. Dharma yang begitu penting tidak didengarkannya. Selanjutnya naskah sutra mengatakan, umpamanya seorang raja pemutar roda yang perkasa melihat pasukannya berjasa dalam peperangan, lalu menghadiahkan benda-benda seperti gajah, kuda, kereta, perlengkapan untuk memperagung tubuh, serta ladang, rumah, desa, dan kota.
Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam bait sutra ini menjelaskan raja bertemu dengan pasukan, jenderal-jenderal, dan pasukan-pasukan berjalan yang dikirim keluar sangatlah giat. Mulai berperang di medan perang. Seperti kita, para pelatih diri sangat giat dan bertekad kuat untuk semakin maju. Dharma Pertema sudah paham sepenuhnya. Ini perumpamaan tata gata. Tata gata diumpamakan raja suci pemutar roda, sama seperti melihat pasukannya berjasa dalam peperangan lalu menghadiahkan benda-benda. Dharma sudah melakukan pengorbanan. Hal yang sudah dikorbankan itu disebut seperti gajah, kuda, kereta, perlengkapan untuk memperagung tubuh, serta ladang, rumah, desa, dan kota. Benda-benda yang diberikan kepada pasukan berdasarkan jasanya. Ada yang mendapat seekor gajah dan kereta kuda. Sudah cukup pemberian ini untuk mereka. Dengan begitu, kereta diberikan kepada mereka. Pasukan berjalan sudah memiliki gajah dan kereta kuda. Karena pasukan berjalan ini mempunyai jasa, sekarang memberikan gajah dan kereta kuda. Perlengkapan untuk memperagung tubuh. Yang ada sekarang bukan hanya gajah dan kuda, juga memberikannya pakaian yang agung, yang sebelumnya dijelaskan, dan juga bukan hanya memberikan kepada mereka pakaian yang agung, juga memberikannya lahan dan rumah. Lihat upaya mereka. Satu demi satu diberikan kepada mereka. Bahkan bukan hanya memberikan dia lahan dan rumah, jika lebih banyak berbuat baik, akan memberikannya kota pemukiman, memberikannya daerah, provinsi, memberikan segel. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Saudara sekalian, demikian Dharma. Kita harus berada di antara sesama, harus memahami, bersabar. Kita harus melatih diri, harus bersabar, baik terhadap para makhluk. Tabiat para makhluk adalah demikian, sehingga kita menjadi keruh. Kerisauan begitu banyak, kegelapan batin begitu tebal. Karena para makhluk begitu keras kepala, kita mencapai kebudaan. Kita mencapai misi. Kita dengan Dharma ini datang untuk menjernihkan dunia, membuka, menunjukkan, menyadari, dan memasuki. Buddha telah mencapai nirvana sejak 2500-an tahun lalu. Tubuh Dharma ada di dunia. Tubuh Dharma harus membuka dan menunjukkan para makhluk. Dharma harus diwariskan. Para makhluk baru bisa menerima, baru bisa memahami. Sehingga semangat membuka, menunjukkan, menyadari, memasuki. Sehingga kita harus mewariskan ajaran ini, memasuki batin para makhluk. Kita menghadapi para makhluk harus bersabar, bersabar dengan perasaan dan lainnya. Karena kita dengan satu niat pikiran, rasa sedih dan iba pada para makhluk, kita harus membangkitkan batin Buddha, membangkitkan kekuatan bodhisattva, sehingga kita tidak menyerah dengan para makhluk, sehingga harus ada rasa sedih dan iba terhadap para makhluk. Kita harus benar-benar bersungguh hati membantu mereka. Kita harus membangkitkan tekad seperti awal, maka akan mencapai kebudaan. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.